Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi dengan level kesabaran dan pemaaf yang sangat tinggi. Beliau semenjak menerima tugas kenabian, menerima berbagai hinaan, cacian, atau makian, juga kekerasan fisik yang mengganggu kinerja dalam menyebarkan agama Islam. Karena seperti yang kita tahu, ajaran Islam merupakan ajaran yang bertentangan dengan ajaran kaum kafir Quraisy, seperti contohnya menyembah berhala buatan mereka sendiri. Seperti yang saya sebutkan di awal, semenjak menerima tugas kenabian itu, Nabi Muhammad menerima banyak tantangan. Di suatu kisah dikisahkan bahwa kaum kafir Quraisy itu menyewa satu orang Yahudi untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu diceritakan saat Nabi Muhammad sedang berjalan ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat bersama kaum muslimin yang lain, ia bertemu dengan salah satu orang Yahudi yang diperintah oleh kaum kafir Quraisy tersebut. Lalu orang Yahudi ini memanggil Nabi Muhammad SAW karena dengan akhlak yang tinggi Nabi Muhammad menghampirinya dengan senyuman dan sapaan yang baik. Tetapi alangkah terkejutnya Nabi Muhammad saat ia menghampiri orang Yahudi tersebut, ia malah diludahi mukanya oleh orang Yahudi tersebut. Karena ia sangat pemaaf, ia tidak mengeluarkan kata kasar, ia tidak marah, ia tidak dendam kepada orang tersebut. Lalu keesokan harinya kejadian yang sama berulang. Tetapi karena ia merupakan orang yang penyabar, dengan kesabarannya itu ia sekali lagi tidak menunjukkan amarahnya, tidak menunjukkan dendamnya, tidak menunjukkan sakit hatinya kepada orang Yahudi tersebut. Kejadian tidak mengenakan ini terus berulang berhari-hari, sampai suatu ketika saat Nabi Muhammad SAW sedang berjalan ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat, ia tidak melihat orang Yahudi tersebut. Lalu dalam hati beliau berkata dan bertanya, kemana orang yang selalu meludahiku ini? Kemana gerangan kok tidak ada hari ini, ia tidak menjumpainya hari ini. Lalu setelah mendengar kabar dari berbagai orang, diketahui bahwa Yahudi tersebut jatuh sakit. Setelah mengetahui informasi bahwa orang Yahudi tersebut jatuh sakit, Nabi Muhammad SAW dengan segala kerendahan hatinya membeli buah dan makanan lalu datang menghampiri orang Yahudi tersebut. Setelah mengetuk pintu, Nabi Muhammad SAW mendengar pertanyaan dari dalam. Orang Yahudi bertanya, siapa yang bertamu di saat ini? Lalu Nabi Muhammad menjawab, ini Muhammad. Lalu pertanyaan muncul kembali, Muhammad siapa? Lalu Nabi Muhammad dengan santai menjawab, Muhammad Rasulullah. Saat membukakan pintu, orang Yahudi tersebut terkejut bahwa yang datang menjenguknya adalah orang yang ia ludahi berkali-kali, yang tidak pernah marah walaupun sudah ia maki, sudah ia ludahi mukanya berkali-kali saat ia sedang berjalan ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad berkata, wahai saudaraku, saya kesini untuk datang menjenguk kamu, semoga penyakit yang kamu idap selama ini saat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu cepat mendapat kesehatan seperti sedia kala. Lalu dengan terkejut dan dengan terharu, Yahudi tersebut menjawab, wahai Muhammad, asalkan engkau tahu, kalau tidak ada yang pernah menjengukku, tidak ada yang pernah menanyakan kabar kepadaku, bahkan kafir Quraisy yang telah menyuruhku untuk menyakitimu tidak pernah menanyakan tentang kabarku. Saat aku jatuh sakit pun, ia tidak menanya tentang kabarku dan juga tidak menjengukku sama sekali. Jadi teman-teman, di kesempatan Ramadan kali ini kita diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang pemaaf, tidak mudah dendam, tidak mudah sakit hati terhadap orang lain, khususnya kepada orang-orang yang terus menyakiti kita secara mental ataupun fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 43, tetapi perbuatan yang pemaaf, tidak dendam, dan tidak menunjukkan amarah saat ia marah adalah perbuatan yang utama dan sebaik-baiknya perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kali ini memberi kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pemicu untuk diri kita menjadi manusia yang pemaaf, tidak mudah marah, dan menjaga amarah kita saat kita marah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.